warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mun'ini bijada'il ni'ami wal mun'ini bidaqa'i biha. Subhanallahilladzi nas'aluhu salamah wa taufiqa lil ilmi walit tuqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tabuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kehadapan yang sama-sama kita cintai dan Allah melimpahkan kecintaan, kemuliaan, kebahagiaan. Kehadapan guru-guru kita, para ulama-ulama kita terkhusus dan teristimewa, Shahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ahmaduddin. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, keafiatan beliau dan guru kita Shahibul Fadilah Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdurrahman As-Susuki, guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Razak, dan yang kami hormati para asatiz terkhusus yang baru saja menyampaikan materi Al-Karam Ustaz Jailani dan asatiz lainnya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa takzim saya serta hormat saya tidak tata dan tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Dan yang kami hormati Ketua DMI Masjid Jami Nurul Huda, yang terhormat Al-Karam Bapak Haji Asmawi, Al-Karam Bapak Ustaz Hasan, dan para bapak jamaah sekalian terkhusus pula Bapak Haji Zainal, jamaah subuh gabungan, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rangkaian kegiatan yang kita ikuti bersama, baik fiqhiyah ataupun sima'iyah, baik perbuatan ataupun kegiatan mendengarkan, bahkan gerak langkah dan putaran roda motor kita, mudah-mudahan itu merupakan bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita berharap itu menjadi susunan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita bersyukur atas karunia Allah yang begitu banyak, begitu luas, dan yang terlebih indah adalah diberikannya kita iman Islam, yang dengan modal itu kita bisa melangsungkan dan melaksanakan ibadah dengan taufik hidayah dari Allah tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai penopang dari tetapnya iman dan Islam kita, sehingga tutup mata kita dalam keadaan membawa iman dan status kita sebagai muslim. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap meskipun sederhana yang kita laksanakan, meskipun sedikit penopang keilmuan yang menjadi pemacu dan menjadi acuan kita dalam kegiatan tersebut, tapi kita berharap kita termasuk pengamal sunnah yang nantinya diakui oleh beliau sebagai ahlu sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak jamaah sekalian yang berbahagia, ketika kita semua melakukan ibadah, yang tentunya ibadah kita adalah ibadah yang merupakan bagian dari kelanjutan ibadah-ibadah yang kita langsungkan, bahkan merupakan bagian dari ibadah yang diawali dengan ibadah qalbi kita, hati kita. Karena ibadah yang pertama adalah menauhidkan Allah, memahaesahkan Allah, mengimani apa yang menjadi aturan dalam keimanan, dan mengimani apa yang memang sewajib, yang merupakan kewajiban kita untuk diimani.
Jadi bagian yang pertama sekali yang menjadi kewajiban manusia adalah menauhidkan Allah. Ketika seseorang melakukan ibadah, yang pertama dengan menauhidkan Allah, maka ini menjadi modal. Seandainya seburuk apapun amaliyah yang dilakukan oleh seorang hamba, dia masih beriman, dan ketika tutup mata dia membawa iman, meninggalnya dalam keadaan Islam, akan dijamin bahwa ia tetap masuk surga. Ya. Kenapa? Modalnya iman dan dia tentunya beragama Islam. Cuma hanya saja ketika seseorang tidak memelihara imannya, tidak menerapkan Islamnya dalam kegiatannya, ada kekhawatiran seandainya dia meninggal, maka meninggalnya tentunya tidak membawa iman, a'udzubillahi min dzalik, bahkan dalam keadaan kafir atau murtad. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya apa yang kita lakukan menjadi wasilah, apa yang kita perbuat menjadi perantara agar kita dekat dengan Allah dan minta kepada Allah supaya ditetapkannya iman Islam kita. Bukan ibadah hanya mengejar prestasi ibadah, bukan hanya ibadah dalam rangka mengejar sesuatu kemuliaan, tapi ibadah yang kita harapkan adalah dilanggengkannya, ditetapkannya iman Islam kita. Sebab kalau kita hanya mencari prestasi ibadah, betapa banyak para waliullah yang begitu hebat prestasi ibadahnya kepada Allah, yang kita kenal dengan Barsisok dan Bal'am bin Ba'urah. Bahkan satu tokoh yang kita kenal yang menjadi musuh kita, iblis la'natullah, itu pertamanya adalah Abdullah. Ia adalah orang yang senantiasa patuh kepada Allah, ibadah kepada Allah, tapi ternyata akhirnya dia mendapatkan laknat Allah, dan Bal'am bin Ba'urah dan Barsisok pun mati dalam keadaan kufur. Karena jamaah sekalian, ketika kita ibadah, lakukan ibadah itu sebagai pengabdian kita kepada Allah. Namun ibadah yang kita lakukan di balik perbuatan amaliyah yang kita laksanakan, minta kepada Allah agar ditetapkannya iman Islam kita. Kenapa? Karena justru yang dikhawatirkan itu khawatir penutupnya nanti. Ibadah sekarang mesti kita banyakin, tapi yang perlu kita cemaskan dan mesti berlindung dan meminta kepada Allah agar kita akhir dari hidup kita husnul khatimah. Jamaah sekalian yang berbahagia, jadi dalam rangka perawatan iman sekaligus perawatan keislaman kita ngerjain ibadah. Pelaksanaan ibadah yang kita lakukan haruslah menuju kepada Allah dan karena Allah. Ketika ibadah yang kita lakukan itu menuju atau karena Allah, maka itulah yang kemudian digelar dikenal dengan istilah takwa. Sebab takwa imtisa'ul awamiri wattinabun nawahi. Kita mematuhi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini adalah paket. Kenapa saya bilang paket? Sebab ada perintah, di situ pun muncul larangan. Ada larangan, disitulah ada perintah. Sebab usul fikih menyatakan al-amru bisyai' nahyun an diddihi wa nahyu an syai' amrun bididdihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan untuk lawannya, dan larangan terhadap sesuatu perintah untuk lawannya. Kita sholat diperintah jadi kewajiban, maka di situ ada larangan. Apa? Larangan untuk meninggalkannya. Maksiat dilarang sama Allah, maka di situ ada perintah. Perintah apa? Perintah untuk meninggalkannya.
Maka kaidah fikih al-amru bisyai' nahyun an diddihi wa nahyu an syai' amrun lididdihi. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi rangkaian kegiatan yang mesti kita lakoni, yang mesti kita jalankan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takwa ini, Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diawali dengan iman, ditutup dengan Islam. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan adalah ittaqu. Yang pertama yang mesti ditunaikan adalah iman. Bagaimana seseorang beriman? Bukan cuma percaya, bukan hanya sebatas yakin. Bahkan ada seorang ulama, iman itu diartikan keberpihakan. Kalau hanya sebatas percaya, iblis percaya sama Allah, tapi iblis tidak termasuk yang beriman. Padahal iblis banyak paham tentang Allah. Bahkan kalau ada bahasa paham dimaknai arahnya makrifat tanpa pengamalan, ya iblis makrifat. Kalau hanya diartikan tanpa pengamalan. Tapi kalau tanpa pengamalan seperti tadi, ya tak masuk makrifat. Jadi jangan ramai lagi masa iblis makrifat gitu ya. Saya bilang makrifat maknanya pengenalan, bukan tanpa amalan. Tapi kalau makrifat yang hakiki bukan hanya pengenalan, tapi juga pengamalan. Ya. Nah, ketika kita beriman, maka berarti kita berpihak. Iman kepada Allah berarti berpihak kepada Allah. Maka aktivitas yang kita lakukan semuanya mesti karena Allah. Kalau kita ngamal, kita berbuat, dan itu adalah unsur ibadah, lalu tidak karena Allah, berarti ada cacat iman di dalamnya. Ya, walaupun barangkali tidak termasuk kufur, tetapi ada dua jatuhnya nanti. Kata Imam Ibnu Fudail menyatakan, bisa jadi itu orang namanya musyrik kecil, syirkun kalau dalam bahasa hadisnya. Kemudian yang satu lagi adalah riyahun. Kalau orang beramal, ya, orang itu beramal dia karena manusia, maka itu berarti orang riya. Tapi kalau ninggalin amal karena manusia, maka orang itu syirik. Jadi semuanya mesti karena Allah. Ini perbuatan maksiat, saya mesti hindari. Tapi yang mesti karena Allah. Kalau tidak karena Allah, maka itu termasuk syirik. Begitu pun ibadah. Ketika kita ibadah mesti karena Allah. Kalau tidak karena Allah, nanti riya hukumnya. Dan ini tidak akan membentuk ketakwaan kita kepada Allah. Maka yang pertama kita benahi ya hati kita. Sebab karena siapanya kita berbuat, cuma hati kita yang ngomong. Jangan sampai begini Bapak, ketika ada melihat orang itu ibadahnya rajin, betul banyak orang. Oh, dia mah pamer, dia mah ria. Enggak juga, tergantung hatinya. Ada juga orang ngumpet-ngumpet, keren, gua ikhlas benar itu malillah, juga belum tentu. Karena ria, syirik itu adanya di hati kita. Dan itu merupakan paduan daripada keimanan yang ada di hati kita. Jadi kalau kita gimana? Udah nggak usah nggak usah ngurusin amaliyah seseorang. Kalau dia ibadah, biadanya buat dia. Jangan komentar yang enggak. Kalau dia meninggalkan suatu hal yang sifatnya buruk, lalu karena ada orang, kita juga akan komen. Jangan kadang-kadang dia pengen dipandang itu, dia pengen dibilang dia pengen bilang dia dermawan segala macam. Enggak begitu juga. Belum tentu orang yang ngasih sesuatu sedekah lalu disiarin dia itu pamer. Dan belum tentu orang yang ngasih diam-diam tanpa harus disiarkan juga orang yang ikhlas. Lillah. Itu urusan hatinya. Nah, maka ketika kita ingin agar iman kita terpelihara, Islam kita nantinya menyertai, ketika kita tutup mata, jaga hati kita. Jaga hati kita. Ikhlasin. Mau orang mau bilang apa, pokoknya
innalillah. Ketika orang berbuat apa-apa, jangan dikomen walaupun di hati. Kenapa? Itu merusak hati kita. Kalau sudah hati kita yang dirusak, alamat iman bakal digerogotin sama kerusakan hati kita. Nas'alullah salamah wal afiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini juga ternyata Allah begitu banyak memberikan peluang buat kita, buat nambah amaliyah, buat menumbuhin nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Ternyata DMI Masjid Nurul Huda udah membuka jalur, buka link bagaimana kita berhubungan dengan Allah, bagaimana kita melibatkan materi atau harta atau tenaga untuk bisa menumbuhkan ketakwaan kita. Kenapa? Tadi baru ngomong ketua DKM, besok malam minggu katanya mau ngecor. Ya, malam minggu mau ngecor. Ya, malam minggu mau ngecor. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, segala sesuatunya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para donatur, orang-orang dermawan yang mendermakan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk pembangunan, baik yang sudah ataupun yang akan langsungkan, mudah-mudahan Allah berikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya, dan tentunya Allah jadikan bentuk bangunan yang Allah siapkan di dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta sama Allah mohon keikhlasannya untuk baca satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan segala sesuatunya dipermudah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali apa yang tadi diucapkan merupakan doa dan sebagainya, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi yang waqul niyatul salihah wa ila hadratil habib sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.